Mena ajak umat songsong Ramadan dengan penguatan spirit kebangsaan. Antisipasi banjir dan angin kencang, BPBD Makassar standby 24 jam. Polres Takalar tetapkan 2 tersangka korupsi dana desa Cakura. Selama BPBD Makassar gunakan VR untuk latih siswa siaga bencana. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan momentum bulan Rajab sebagai waktu terbaik untuk memperkuat kesiapan spiritual menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pesan tersebut disampaikan Menak saat memberikan tausiah pada kegiatan Zikir Akbar, Doa, dan Tausiah Hari Amal Bakti, HAB, ke-80 Kementerian Agama RI. Dalam tausiahnya, Menak menegaskan bahwa bulan Rajab adalah pintu gerbang memasuki Syaban dan Ramadan, sehingga umat perlu memulai proses pembersihan diri sejak awal. Jangan menunggu Ramadan untuk meminta ampun. Ringankan beban sejak Rajab dan Syaban agar saat Ramadan kita fokus meningkatkan derajat di hadapan Allah, ujarnya di Masjid Agung Bone, Rabu 7 Januari. Menak juga mengingatkan bahwa seluruh hamba memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ampunan Allah, betapapun besarnya dosa di masa lalu. Ia mengutip berbagai kisah dan dalil yang menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah bagi siapapun yang datang dengan tobat yang sungguh-sungguh. Allah lebih menonjol sebagai Maha Pengampun daripada Maha Penyiksa. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Karena itu jangan pernah putus asa, tegasnya. Menak juga mengajak jamaah memperbanyak salawat, istighfar, dan amal-amal sunnah seperti salat rawatib, tahajud, witir, serta memperbaiki hubungan dengan orang tua dan sesama. Ia menyebut bahwa amalan ini menjadi bekal penting memasuki Ramadan, sekaligus memperkuat karakter kebangsaan yang lembut, saling menghargai, dan penuh empati. Kita ini umat Nabi Muhammad yang penuh cinta. Jarak kita dengan Madinah tidak mengurangi kecintaan itu. Selawat yang kita lantunkan malam ini menjadi bukti kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tutur Menak. Kegiatan Zikir Akbar HAB ke-80 ini dihadiri oleh berbagai peserta lintas sektor, baik masyarakat Bone, ASN Kemenak RI, Antisipasi banjir dan angin kencang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar mengerahkan tim siaga 24 jam. Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. Muhammad Fadli Tahar mengatakan, hal ini juga sejalan dengan instruksi dan arahan langsung Wali Kota Makassar kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Kesiapsiagaan ini mencakup peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, pohon tumbang, serta kejadian darurat di wilayah perairan, yang berisiko meningkat seiring intensitas hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Instruksi Bapak Wali Kota menjadi atensi serius bagi kami. BPBD Makassar memastikan kesiapsiagaan penuh selama 24 jam, baik dari sisi personel, peralatan, maupun sistem koordinasi lintas sektor. Kami tidak menunggu kejadian, tetapi memastikan seluruh unsur siap bergerak kapan saja, ujar Dr. Fadli Tahar, Kamis 8 Januari. Ia menjelaskan, BPBD Makassar telah menyiagakan tim reaksi cepat, TRC, secara bergilir, memastikan posko dan call center aktif non-stop, serta menempatkan armada dan peralatan SAR dalam kondisi siap operasi. Koordinasi dengan unsur terkait seperti Basarnas, TNI Polri, Damkar, dan relawan kebencanaan juga terus diperkuat. Cuaca ekstrim ini menuntut kehadiran negara secara nyata. Karena itu, BPBD tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi memastikan kehadiran personel di lapangan dan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat, tambahnya. BPBD Kota Makassar juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat beraktivitas di sekitar sungai, waduk, dan wilayah rawan bencana, serta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat. Kami BPBD Makassar yang merupakan leading sektor terus berkomitmen menjalankan instruksi Wali Kota secara maksimal demi keselamatan dan perlindungan seluruh warga Kota Makassar, pungkasnya. Kasus dugaan korupsi anggaran dana desa, ED, tahun 2024 di Desa Cakura, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akhirnya menunjukkan perkembangan signifikan. Tim penyidik tindak pidana korupsi, Tipidkor, Polres Takalar resmi menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara tersebut, Jumat 9 Januari. Kedua tersangka masing-masing merupakan mantan penjabat, PJ,
Kepala Desa Cakura berinisial ABD serta ex-bendahara desa berinisial HJ. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik merampungkan proses penyelidikan dan penyidikan yang memakan waktu cukup panjang. Kapolres Takalar AKBP Supriyadi Rahman melalui Kanit Tipidkor Ibda Asrul Nasa menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Cakura tahun anggaran 2024 yang diduga tidak sesuai ketentuan. Kami dari Unit Tipidkor telah menangani kasus pengelolaan keuangan Desa Cakura tahun 2024 dengan total anggaran sekitar 1,7 miliar rupiah, ujar Ibda Asrul, Rabu 8 Januari. Berdasarkan hasil penyidikan, ABD yang merupakan aparatur sipil negara, ASN, lulusan STPDN dan bertugas di Dinas Bapeda Kabupaten Takalar, bersama HJ selaku bendahara desa, diduga melakukan penarikan dana dari rekening kas desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagian dana desa tersebut digunakan tidak untuk pembangunan desa, melainkan diserahkan bendahara kepada PJ Kepala Desa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, jelas Asrul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Makassar menghadirkan metode edukasi kebencanaan berbasis teknologi melalui program Salama, Sadar dan Siaga Selamatkan Makassar. Inovasi ini memanfaatkan virtual reality, VR, untuk melatih siswa memahami langkah penyelamatan diri saat bencana secara aman dan interaktif. Melalui simulasi VR, siswa diperkenalkan pada berbagai skenario bencana seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Pendekatan ini dirancang agar pelajar mengenali karakteristik tiap bencana serta respons yang tepat, sehingga mampu mengurangi kepanikan ketika kejadian nyata terjadi. Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, mengatakan penggunaan VR merupakan bagian dari transformasi edukasi kebencanaan yang lebih efektif untuk anak-anak. Kesiapsiagaan tidak cukup hanya teori. Anak-anak perlu merasakan simulasi secara langsung. Dengan VR, mereka bisa belajar bagaimana bersikap saat gempa, banjir, atau kebakaran tanpa rasa takut, kata Fadli, Kamis 8 Januari. Ia menambahkan, edukasi sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk keselamatan warga kota. Anak-anak hari ini adalah generasi penyelamat di masa depan. Jika sejak sekarang mereka paham mitigasi bencana, maka budaya sadar dan siaga bencana akan tumbuh kuat di Makassar, ujarnya. Program ini mendapat respons positif dari pihak sekolah. Seorang guru pendamping menilai metode pembelajaran berbasis VR membuat siswa lebih antusias dan mudah memahami materi kebencanaan. Anak-anak sangat senang dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Edukasi seperti ini jarang dilakukan, tapi dampaknya besar bagi keselamatan mereka, ungkapnya. BPBD Makassar berharap pemanfaatan teknologi VR melalui Salama dapat memperluas jangkauan edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah.